Shalom Bang Edis. Oh, Kristen. Silakan. Nanda AP nyalakan kamera dulu. Oke, Nanda AP, saya tanya dulu Nanda AP. Apakah Ya. Anda ini seorang Kristen? Sekarang iya, dulu enggak. Oh, dulu Muslim. Dulu Muslim. Berapa tahun Anda jadi orang Muslim? Muslimah? 19 tahun. 19 tahun menjadi seorang Muslimah. Sudah Iya. meninggalkan Islam sudah lama? Sudah Bang Edis, kan udah 12 tahun, 12 kurang lebih 12 tahun. Sudah 12 tahun. Apakah Anda meninggalkan agama Islam hanya gara-gara mau nikah? Karena yang seperti ini udah banyak dan saya tidak terlalu, ini mohon maaf ya. Misalnya ada dilakukan sebuah seleksi. Misalnya ada saya mau nyeleksi nih orang-orang yang masuk Kristen. Maka orang-orang yang masuk Kristen karena nikah itu nanti akan saya buat di gelombang kedua. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak terlalu menganggap ini adalah orang-orang yang melihat kebenaran, tetapi karena ngikutin suaminya. Tapi nggak apa-apa lah. Apakah Anda betul-betul menjadi orang Kristen itu karena melihat kebenaran atau karena Anda menikah? Coba jelaskan kepada kami. Pada awalnya itu kami waktu berteman, dia sering ngajak ke gereja. Waktu awalnya itu kami hanya aku berpikir cuma nemani nggak apa-apa kali ya kayak gitu. Cuman setelah kami sampai di gereja, saya sendiri pun bingung kenapa kok kayak mau nangis, padahal itu kan musiknya itu kan kalau di gereja Betani kan musiknya itu kan apa ya, kayak happy gitu. Tapi kok aku kayak mau nangis, kayak tersentuh hatinya, tapi aku pada saat itu aku bingung, itu apa, kayak gitu, kenapa saya seperti ini, kayak gitu. Terus setelah lagi ada datang minggu depannya lagi, saya malah minta kayak besok aku temani lagi ya. Oh, tapi dites dulu nih, teman-teman minta tes dulu nih. Coba kalau memang benar-benar pernah menjadi seorang muslimah, pastilah ingat doa-doa sholat, doa masuk kamar mandi, doa mau ini, coba silakan. Kami pengen dengar, mau ini mau itu kan ada itu doa-doanya, coba. Mungkin doa Al-Fatihah kali ya? Silakan. Bisa. Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin apa artinya? Nggak tahu. Nggak tahu. Udah biasa itu. 99% orang yang naik ke sini ditanya apa arti bacaan Qurannya, mereka nggak tahu. Oke, lanjut. Udah sah ya teman-teman ya, sah ya. Bekas muslimah ya, lanjut yuk. Enggak, saya hanya bilang Bang Edis, kan kemarin saya sempat DM, tapi aku maunya privat aja karena saya mau konsultasi. Oh, oke. Kalau nggak salah ya memang DM saya, terus saya bales ya. Biasanya saya tuh balasnya cuma singkat aja, naik aja gitu biasanya saya bilang gitu kan. Kadang ada orang kirim pesan panjang sekali nggak saya baca itu, cuman saya bilang naik aja gitu. Iya. Karena apa? Karena kita ini waktunya bersuara begitu, supaya kebenaran yang Anda lihat itu dilihat juga oleh orang lain begitu. Oke, apa yang mau Anda sampaikan ini, Nanda AP? Nggak ada sih Bang, cuman mau itu aja, cuma mau menyampaikan karena Bang Edis kemarin bilang naik aja, karena sudah terbaca sama Bang Edis. Saya nggak, kalau mau naik ke room kayak gini, kalau mau cerita tentang privasi, saya nggak ini Bang, nggak pede. Nggak pede. Tetapi bukankah di dalam Alkitab dikatakan tidak ada seseorang yang menyalakan pelita lalu menaruhnya di bawah tempat tidur. Tetapi pelita itu harus ditaruh di atas. Supaya apa? Supaya pelita itu menerangi semua tempat. Nah, itu berbicara mengenai kebenaran itu jangan ditaruh di dalam
di bawah kolong begitu. Tetapi kebenaran itu harus disiarkan, dipancarkan dari atas-atas gunung dan atas-atas bukit. Supaya apa? Supaya banyak orang mendengar begitu. Tetapi kalau Nanda AP tidak tidak nyaman, mungkin boleh mempersiapkan diri lagi di lain kesempatan. Saya juga nggak mau memaksakan. Oke, Bang. Yang jelas sudah berbagi cerita bahwa sudah meninggalkan agama Islam ya, walaupun backgroundnya itu ada gara-gara nikah juga ya. Iya, iya, Bang. Oke. Hanya itu saja, atau apa ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada, Bang Edis. Oke, hanya itu saja ya Kak Nanda ya. Iya. Terima kasih Iya. Kak Nanda. Selamat Iya, Bang siang, Edis. Tuhan Yesus Selamat berkati siang. ya. Ya teman-teman, saya mohon maaf ya kalau saya memang menaruh orang-orang yang pindah agama gara-gara nikah itu di kloter kedua. Begitu. Saya pengen itu menyaring orang-orang yang memang benar-benar dia masuk Kristen tuh karena dia belajar begitu. Seperti itu, bukan karena pernikahan ya, seperti itu. Karena kalau pernikahan nanti sama kayak bekas istrinya Sule. Siapa itu? Yang DJ yang katanya disawer anggota dewan itu loh. Siapa namanya? Aduh, siapa? Yang dia masuk Islam, mualaf. Nah, terus habis Natali, ya kan? Dia kan mualaf tuh. Orang Muslim seneng aja, woi mualaf. Semoga Natali menerima kebenaran Islam karena dia ternyata DJ bro. Itulah makanya karena kamu seneng orang mualaf doang, nggak menyeleksi, bukan karena dia mikir. Saya itu adil loh teman-teman, saya adil. Saya nggak mau kita ini jangan berstandar ganda. Orang kalau mualaf, jangan mualaf tuh ya karena nikah. Mualaf karena dia melihat kebenaran agama Islam. Apakah Natali dia melihat kebenaran agama Islam atau karena melihat duit? Nah, coba. Ya muslim nih. Kalian harus udah waktunya berpikir nih. Room saya ini room yang paling objektif. Ya. Bahkan saya juga sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Karena apa? Karena memang kalau benar ya saya bilang begitu. Seperti itu, ya. Ya, silakan. Iya, waktu baru nikah sama Sule. Alhamdulillah sudah pakai hijab. Alhamdulillah sudah menerima kebenaran, sudah melihat kebenaran agama Islam. Slim. Ya Mbak ya pinter udah tahun 2026. Aduh. Yuk silakan. Kita kasih naik ada lagi yang muslim, Raisa. Oke, Raisa. Silakan Raisa. Selamat siang Raisa. Ya, muslimah. Suaramu putus-putus nih, tidak kedengeran. Oh, kedengar nggak? Oke, sekarang mantap. Sekarang kedengeran. Ya, silakan. Mari berdiskusi dengan baik. Mari berdebat dengan baik. Berdiskusi bukan ajang caci maki. Berdebat bukan ajang saling hujat. Silakan, nyalakan kamera Anda. Mari, sampaikan apa yang mau Anda utarakan. Silakan. Assalamualaikum. Anda mengucapkan assalamualaikum kepada saya. Tidak boleh Islam mengucapkan assalamualaikum kepada non-muslim. Tidak boleh. Dari mana hadisnya? Mana hadisnya? Baik, saya tunjukkan. Sabar ya teman-teman ya. Karena banyak orang muslim itu dia. Sahabat Nabi mengucapkan assalamualaikum kepada setiap orang yang dijumpai, termasuk kepada Yahudi. Karena dia tidak percaya sama Muhammad. Nih saya tunjukkan. Apakah boleh mengucapkan salam kepada orang non-muslim? Ya. Lihat ya, saya balikkan kamera saya. Oke.
Kalau kita ketik di Google, nih ya, boleh nggak mengucapkan salam kepada orang-orang non-Muslim? Perhatikan. Lihat nih ya. Hadis yang melarang mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Lihat ya. Nih. Dalam hadis riwayat Muslim melalui Abu Hurairah. Apa katanya? Jangan memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan pula kepada orang Nasrani. Kalau kamu menemukan salah seorang di antara mereka di jalan, maka desaklah ia ke pinggiran. Nah, jelas kan? Tidak boleh mengucapkan salam. Hukum mengucapkan salam kepada manusia adalah makruh. Bukan haram. Hadisnya mana? Itu kan kata ulama. Memangnya Islam sekarang Muhammad sudah kadaluarsa sehingga itu yang kamu baca itu hukum mengucapkan salam kepada non muslim makruh, itu bukan kata Muhammad, kata ulama. Assalamualaikum katanya itu damai, bukan ucapan yang seperti bagaimana. Artinya adalah damai. Emangnya salah ya kalau saya mengucapkan ya saya dan abang pun dalam keadaan ya berdamai, enggak salah kan? Oke, sekarang saya tanya dulu, apa arti assalamualaikum? Assalamualaikum. Arti assalamualaikum adalah semoga kedamaian dan rahmat dan berkahnya. Bang, saya bukan orang yang hafal Al-Quran. Baik, nggak apa-apa. Saya bukan hafal Al-Quran, tapi sebisa abang bertanya sama saya, insya Allah sebisa mungkin saya menjawab. Baik. Yang pengetahuan saya. Baik. Arti assalamualaikum artinya adalah kesejahteraan atau salam sejahtera semoga melimpah atasmu. Itu artinya. Artinya semoga kedamaian rahmat Allah dan berkahnya juga tercurah kepadamu. Baik. Itu artinya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah Muhammad membolehkan orang-orang Islam mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani menurut hadis tadi? Google lagi. Gimana? Tahu saya hanya tidak boleh mengucapkan Natal. Oke, saya tunjukkan lagi hadisnya ya. Orang Islam ini memang teman-teman, sebenarnya mereka itu hati nuraninya melawan Muhammad. Masalah agama atau masalah tadi topik yang abang perbincangkan yang ya, sebelum kita ke situ, Raisya, kita membahas dulu statement kamu yang mengucapkan kepada saya salam. Saya bilang sama kamu, kalau kamu salam jadi orang abang, apakah yang salam yang saya sampaikan itu membuat abang masalah atau keberatan bagi abang? Baik. Salam kamu itu sangat baik dan saya menerima menyambut hangat. Kenapa? Karena itu kebaikan yang kamu harapkan melimpah atas saya. Tetapi masalahnya Muhammad tidak membolehkan kamu mengucapkan itu kepada saya, gitu loh. Coba. Kata Nabi, tanya dulu kepada abang, apakah salam yang saya ucapkan kepada abang itu adalah keberatan bagi abang? Tidak, tetapi Muhammad melarangnya. Kalau misalkan Nabi saya pun melarangnya, itu hak saya mau mengikuti atau tidak. Sekarang saya mau bertanya sama abang. Berarti kamu tidak mau mengikuti Muhammad? Enggak, kenapa? Sebentar. Berarti kamu tidak mau mengikuti Muhammad? Kan enggak, bagi saya, yang saya tahu, Nabi saya cuma berkata tidak boleh mengucapkan Natal, tidak mengucapkan salam. Muhammad tidak pernah melarang Natal, nggak pernah. Muhammad tidak pernah melarang mengucapkan Natal. Yang Muhammad larang itu mengucapkan salam. Bang, sudah jelas. Kalau kamu mengucapkan, berarti kamu sama dengan merayakan. Kamu berarti termasuk salah satu kaumnya juga. Oke, apakah kamu tahu bahwa menurut Al-Quran bahwasanya Isa itu adalah anak Allah? Enggak, Allah tidak diperanakan dan Allah tidak beranak. Allah itu tunggal. Baik. Kalau saya buktikan bahwa Allah punya anak di dalam Al-Quran, gimana? Apakah kamu mau meninggalkan agama Islam siang hari ini? Yang mana? Baik. Pertama, sebelum saya itu dulu, saya tanya dulu kamu. Jika Allah punya anak, apakah kamu akan menyembahnya? Ya. Bagaimana?
Tidak, karena Allah tunggal dan tidak diperanakan dan tidak dipersekutukan. Jika Allah punya anak, apakah kamu akan menyembahnya? Enggak? Oke, baik. Sebentar. Jika Allah punya anak, maka kamu tidak mau menyembahnya. Baik, saya akan bukakan. Baik, coba bukakan surat Az-Zumar. Az-Zumar. Surat Az-Zumar ayat yang keempat. 4. Az-Zumar ayat 4. Oh, sebentar. Saya agak ketukar-tukar nih ayatnya ya. Sebentar. Sabar ya. Saya tidak hafal nih teman-teman ayat-ayatnya. Oke, buka Quran surat Az-Zukhruf ayat 81. Zukruf. Az-Zukhruf ayat 81. Zukruf ayat 81. ayat 81. Oke. Tadi kamu berkata kalau Tuhan punya anak, kamu tidak mau menyembahnya ya? Oke. Apakah itu? Isinya, katakanlah, hai Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, akulah orang pertama yang menyembah itu. Oke. Sebentar. Tenang. Tadi saya tanya sama kamu, Risha. Kalau Tuhan punya anak, ini kalau nih. Apakah kamu akan menyembahnya? Kamu bilang, tidak. Walaupun dia punya anak, saya tidak akan menyembahnya. Tapi di dalam surat Az-Zukhruf ayat 8, katakanlah wahai Muhammad, jika Tuhan yang Maha Pemurah punya anak, maka akulah Muhammad orang yang akan menyembah anak tersebut. Berarti kalau Allah punya anak, kalau Tuhan punya anak, maka kamu harus menyembah anak tersebut seperti Muhammad menyembahnya. Setuju? Tidak setuju, karena di sini tertulis jika benar ya, akulah yang menyembah. Berarti tidak Ini ada. berat ini teman-teman, ini berat. Risa, coba dengerin. Jika benar Tuhan pencipta alam, Tuhan yang Maha Pemurah punya anak, maka kamu akan menyembahnya nggak sesuai ayat Quran ini? Bang, Coba kamu baca dulu. Aduh, kurang bagaimana. Coba Risa, coba kamu baca pelan-pelan biar kami dengar. Katakanlah, hai Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah yang menyembah. Ibaratkan sebagai ini contoh kecilnya Bang ya. Ibaratkan jika memang itu terjadi, maka akulah yang pertama kali. Oke, berarti kalau benar Tuhan Pemurah punya anak, Muhammad akan menyembahnya nggak? Iya, tapi kenyataannya tidak. Makanya Nabi Muhammad jangan dulu ke situ. Saya bilang kan jika. Aduh. Jika kalau benar punya anak, maka Muhammad akan menyembah anak tersebut. Setuju? Nah, maka kamu sebagai seorang muslimah, pengikut Muhammad, kalau betul Tuhan yang Maha Pemurah punya anak, kamu juga akan ikut-ikutan Muhammad menyembah anak tersebut. Setuju? Ya, setuju. Nah, tapi kenyataannya kan tidak. Gitu dong. Baik, sekarang buka surat Az-Zumar ayat keempat. Coba. Sekarang abang, saya sudah jawab pertanyaan abang tadi. Sekarang saya mau bertanya sama abang. Sebentar, saya buktikan dulu Risa, bahwasanya Tuhan di dalam Al-Quran punya anak. Saya akan tunjukkan. Buka surat Az-Zumar. Sudah jelas-jelas ayatnya berbunyi, jika saya mempunyai anak, maka sayalah yang akan menyembah anak itu. Oke, saya akan tunjukkan bahwa Allah punya anak dalam Al-Quran. Buka surat Az-Zumar ayat keempat. Bacakan kepada saya. Nah, oke.
Kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dikehendakinya di antara ciptaan-ciptaan yang telah diciptaannya. Oke. Kalau Allah ingin memilih anak, apa yang akan dia lakukan? Dia akan memilih apa yang dikehendakinya. Oke, dia akan memilih. Saya akan tunjukkan bahwa Allah telah memilih untuk mengambil anak. Saya akan tunjukkan. Saya tanya sama kamu, siapa yang telah memilih Maryam di dalam Al-Quran? Berarti anak Maryam dan bukan anak Tuhan. Sebentar, makanya. Siapa yang memilih Maryam menurut Al-Quran? Allah atau Udin? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa dia memilih Maryam? Untuk memilih karena Maryam itu Iya, adalah wanita untuk yang apa suci. dia dipilih? Dalam rangka apa Allah memilih Maryam? A, untuk melahirkan anak. B, sebentar. Sebentar. Dalam rangka apa Allah memilih Maryam? A, untuk melahirkan anak yang dipilih oleh Allah. B, untuk jualan bakso. Yang mana menurut Al-Quran? Melahirkan Nabi Isa. Oke, untuk melahirkan Isa. Setuju? Isa itu anak dari siapa? Anak yang datang dari siapa? A, dari Allah. B, dari Udin. Coba. Dari siapa? Dari siapa? Yang dilahirkan Maryam. Iya, dari siapa datangnya anak tersebut? Dari Maryam. Maryam yang bikin. Sebentar. Apakah Maryam yang membuat Isa ada di perutnya? Siapa yang bikin? Yang bikin? Iya semuanya. Kalau abang berkata gini bang ya, kalau misalkan ya, berat ini saudara. lebih Rica, istimewa Nabi Adam lagi bang. Mohon maaf nih Rica, mohon maaf Rica. Kalau saya menyebabkan kamu hamil, maka saya disebut apa oleh anak tersebut? A, bapak, B, paman, C, tetangga. Bang, sekarang kayak gini. Rica, tenang. Rica. Jika saya menjadi penyebab adanya anak di dalam rahimmu, maka saya disebut A, paman dari anak tersebut, B, bapak dari anak tersebut, C, tetangga dari anak tersebut. Tolong dijawab, A, B, atau C? Bang, aku nggak ngerti loh bang bahasa statement yang abang buat. Sulit ini. Gini. Siapa yang menyebabkan Maria mengandung? A, Allah, B, Udin. Sebentar. Siapa yang menyebabkan Allah mengandung? A, Allah, B, Udin. Allah. Oke. Menitipkan roh itu. Oke, berarti Allah yang menyebabkan Maria mengandung. Berarti Allah yang menyebabkan Maria hamil. Sekarang kayak gini, abang bisa mengatakan sulit, saudara. Rica, tenang. Rica. Enggak, abang mengatakan Maryam hamil disebabkan oleh Allah. Abang sudah ada hadis yang menunjukkan bahwa Allah itu laki-laki. Sebentar, siapa yang menyebabkan Maryam hamil? Maryam tidak hamil disebabkan siapa-siapa. Dia Berarti Maryam hamil sendiri. Bukan Allah yang membuat Maryam hamil. Allah menitipkan hadis yang baik, kita lihat. Oke, buka Quran surat Maryam ayat yang ke-17. Jangan. Dia berusaha mengasingkan diri dari manusia dan menjadi untuk beribadah kepada Allah. 18. Dia siapa? Dia Maryam ya? Jika engkau takut kepada Allah, maka janganlah mendatangiku. 19.
Jibril alaihissalam berkata, aku bukanlah manusia, namun aku adalah orang utusanmu. Dia mengutus untuk menyampaikan anugerah kepadamu anak laki-laki yang baik dan suci. Oke, Berarti yang datang 20-nya. Jibril, Pak. Oke, 20-nya. Bagaimana mungkin aku punya anak? Betul. Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah seorang laki-laki pun menyentuhku. Aku bukan seorang pelacur. Baik, betul. Jadi Maryam bingung. Bagaimana mungkin saya punya anak? Sedangkan tidak pernah seorang lelaki pun menyentuh saya. Dan saya bukan seorang pezina, bukan seorang pelacur. Ayat 21-nya. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu sangat mudah bagiku agar kami menjadikan sebagian tanda kebesaranku bagi manusia rahmat dari Oke, kami. berarti siapa yang menyebabkan Maryam mengandung? Itu kan suatu suatu kebesaran Tuhan. Iya, berarti siapa yang membuatnya? Yang membuat dia tidak ada dibuat siapa-siapa. Sulit ini, Risya. Hal itu adalah mudah bagi Tuhanmu. Siapa Tuhannya Maryam? Tanda kebesaran Tuhan. Iya, berarti yang membuat Maryam mengandung untuk menjadi tanda kebesarannya siapa? Tuhan. Allah Subhanahu wa Oke, Ta'ala. baik. Perhatikan. Surat Az-Zumar ayat yang keempat tadi. Jika Allah ingin mengambil anak, maka dia akan memilih. Setuju? Nah, sekarang Allah memilih Maryam. Untuk apa dia memilih Maryam? Masa untuk jualan bakso? Tidak. Tetapi untuk melahirkan anak yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Allah. Setuju? Ayat Az-Zumar ini bukan berarti hanya untuk Coba Maryam. baca dulu. Baca lagi Az-Zumarnya. Baca. Az-Zumar keempat. Baca. Hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dihendakinya antara cita-cita yang dipilihnya. Abang tahu nggak, ayat ini bisa tertuju untuk orang yang kehilangan anaknya, untuk orang tua yang kehilangan anaknya. Itu loh. Karena coba baca yang baik. Coba, jika Allah ingin mengambil anak, maka dia akan memilih sendiri. Setuju nggak? Dia akan pilih anak bagi dia. Kalau dia mau ngambil anak, dia akan pilih anak bagi dia. Setuju? Isa bukan anak, adalah melainkan utusan. Nabi Isa tidak baik. pernah Sekarang saya tanya, dari mana? Dari mana Isa bisa masuk ke dalam rahimnya Maryam? Dari Allah atau dari Udin? Dari Allah dan kebesaran Allah. Apa yang nggak bisa dari berarti Isa anak daripada Allah. Setuju? Ya, bahwa Isa tidak pernah. Sulit, saudara-saudara. Risya, Isa anak yang datang daripada Allah atau Isa anak yang datang daripada Udin? Sekarang saya tanya. Di dalam surat Maryam ayat yang ke-17 itu dikatakan innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakian. Sesungguhnya saya ini utusan Rasul dari Tuhanmu untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Anak laki-laki yang benar. Anak laki-laki yang suci itu datang dari siapa? Jelas, dia mengatakan saya utusan, bukan anak Tuhan. Itu bukan Isa yang berkata, itu Jibril yang berkata. Ketika Ruhana. Coba baca dari ayat 16-nya coba. Maryam 16, coba baca. Isa tidak pernah mengatakan bahwa dia anak Tuhan. Coba baca surat Maryam ayat 16. Baca dulu. Bukanlah Nabi Muhammad kisah Maryam dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Oke, ayat 17-nya. Lalu kami mengutus ruh kami, betul? Enggak, ayat 17 dia coba ayat 16-nya baca sampai selesai dulu. Ayat 16-nya baca sampai selesai. Ceritakan Nabi Muhammad
kisah Maryam di dalam kitab Al-Qur'an, yaitu ketika dia mengasingkan diri keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Ada ayat 16 itu. 17. Surat Maryam, dia beruzlah mengasingkan diri dari manusia dan menyendiri untuk beribadah kepada Allah. 17-nya. Itu ayat 17. Oke, 18-nya. Maryam terperanjat dan takut sebab melihat jelmaan Ibril. Dia berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah yang maha pemurah daripadamu. Jika kamu seorang bertakwa kepada Allah, maka jauhkanlah diriku karena aku sudah memohon perlindungan kepada Allah. Oke. Berarti ada seseorang yang datang kepada Maryam, betul? Oke, apa kata orang tersebut yang datang Ya, kepada betul. Maryam tersebut? Apa omongan dia? Dia akan menitipkan roh janin ke dalam rahim Maryam. Oke, baiklah. Walaupun itu katamu sendiri, tapi dalam Al-Quran berkata begini, sesungguhnya saya ini Adalah salah satu kebesaran kami. ya, sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah kepadamu untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Betul? Dan salah satu bentuk kebesaran kami. Anak laki-laki yang suci itu datangnya dari Udin atau dari Allah? Dari Maryam, dan Allah yang memberi anak itu. Oke, datangnya dari siapa? Datangnya dari Allah. Datangnya dari Allah. Berarti Isa adalah anak yang dari Allah. Setuju? Anak dari Maryam. Sulit ini, sulit. Maryam itu hanya tempat untuk melahirkan sosok Isa. Isa itu gini loh. Isa gini, apakah Maryam berhubungan badan? Sebentar. Apakah Maryam berhubungan badan dengan laki-laki? Tidak. Oke, berarti anak laki-laki itu datangnya dari Allah, betul? Betul. Nah, berarti Isa itu anak yang dari Allah. Setuju? Kita semua dari Allah, Bang. Isa dulu. Jangan kita semua. Ini Isa, dengar. Isa adalah seorang anak yang datang dari Allah, dimasukkan ke dalam rahim Maryam. Setuju? Enggak, dari Maryam. Anak Isa adalah anak dari Maryam. Berarti Maryam kawin? Tidak, Maryam tidak kawin. Sulit ini, berat. Isa, anak Risha, saya cuma mau bilang sama kamu begini, Risha. Saya harus mengembalikan kamu ke dalam surat Az-Zukhruf. Yesus mengatakan bahwa dia anak Tuhan, dia mengklaim diri dia adalah anak Tuhan. Saya mau tengok apa itu loh, Al-Qur'anmu tadi sudah bilang, Risha, bahwasanya Isa itu adalah anak yang daripada Allah. Anak dari Allah disebut Isa bin Allah, Isa anak Allah. Gimana sih? Hadisnya yang mengatakan mengklaim Isa adalah anak saya, tapi Risha, saya tanya sama kamu. Betul tidak, Risha? Betul tidak kamu adalah anak dari bapakmu? Betul atau tidak? Betul. Berarti Risha, taruhlah nama bapakmu misalnya Usman. Anggap nama bapakmu Usman. Berarti Risha binti Usman. Setuju? Oke. Isa adalah anak yang datang dari Allah, dititipkan atau ditiupkan ke dalam rahimnya Maryam. Itu tadi yang kamu katakan. Setuju? Oke, berarti Isa adalah anak yang daripada Allah. Setuju? Anak yang dititip. Iya, dari siapa dia? Datangnya dari siapa? Dari Allah atau dari Udin? Bang, kita semua makhluk hidup ini dari Allah, Bang. Jangan semua dulu, Isa dulu. Jangan semuanya, Isa dulu. Isa datangnya dari siapa? Dari Allah dititip. Dari Allah. Oke. Isa datangnya dari Allah. Kalau kamu dikatakan Risha datangnya dari Usman, berarti Risha anak daripada Usman. Berarti Risha binti Usman. Berarti Isa bin siapa? Bin bapak saya. Isa.
Isa, tidak ada bin. Karena Sulit ini saudara-saudara, sulit. Oke lah, Risha, saya nggak mau memaksakan. Gini, saya cuma mau bilang sama kamu begini. Risha. Bang. Oke, di agama mungkin seperti ini ya. Saya tanya, di ayat mana bahwa Yesus pernah mengklaim bahwa dia anak Tuhan? Injil ayat berapa? Baik. Kamu ingin berkata di mana Yesus berkata bahwasanya dia adalah anak Tuhan. Baik. Jadi ada sebuah diskusi yang sangat penting. Ini saya sebut sebagai siapa Yesus, kata Yesus. Baik. Sekarang berdasarkan agama, Bang, Injil kita, berdasarkan kita. Baik. Jadi teman-teman, banyak orang Muslim bertanya kepada Kristen, Yesus itu siapa? Jadi jawabannya, siapa Yesus? Kata Yesus sendiri. Perhatikan. Jadi kita itu jangan katanya, tapi harus kata Tuhan Yesus sendiri. Nih. Di dalam Markus pasal yang ke-16 ya, dalam Injil Markus pasal yang ke-16, tapi akan saya baca satu perikop saja. Saya balikkan kamera saya. Oke. Baik. Nih ya. Ya, ayat berapa Bang sih boleh buka di sini? Markus, Injil Markus pasal yang ke-16. Pasal 16 ya. Markus ya. Pasal. Nah, kita mulai dari ayat yang ke-13 ya. Kita mulai dari ayat 13. Nih. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Anak manusia itu merujuk kepada Yesus ya. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka Simon Petrus ini adalah murid yang sangat menonjol ya. Bahkan dia itu adalah seorang kepala gereja pertama. Ya, pemimpin jemaat yang perdana nih. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya. Ini kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ini jelas nih, ya pernyataan Yesus sendiri. Siapa Yesus? Kata Yesus, Yesus adalah Sang Mesias, anak Allah yang hidup. Gitu. Nah, coba saya pengen kamu baca lagi surat Az-Zumar. Sebentar, baca surat Az-Zumar tadi, ayat yang ke ini. Az-Zumar ayat yang keempat tadi, saya pengen itu penutupnya dari diskusi kita. Yesus tanya ke muridnya, lalu muridnya yang mengatakan Yesus anak Allah. Berarti bukan Yesus yang mengatakan bahwa Yesusnya anak Allah, bukan dia mengatakan mengklaim dirinya ini. Iya, apa kata Tuhan Yesus kepada Simon? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan engkau yang menyatakan diri, bukan engkau yang menyatakan itu, tetapi Bapakku yang di surga lah yang menyatakan itu kepadamu. Itu jelas bahwasanya Yesus adalah Sang Mesias, anak Elohim yang hidup. Sekarang nih. Menurut surat Az-Zumar, saya bacakan ya. Sebentar, Risha, kamu jangan mengeraskan hatimu. Menurut Muhammad, akal wanita itu hanya separuh. Separuhnya lagi nggak tahu kemana. Kemungkinan digondol sama tikus. Bentar. Nih, saya akan bacakan kepada kamu ya. Surat Az-Zumar, ayat yang keempat. Nih ya. Biar kita jangan berdebat kusir terus. Perhatikan. Oh, surat Az-Zukhruf ayat 81 tadi. Coba gimana? Az-Zukhruf 81, baca. Baca surat Az-Zukhruf 81 tadi, tolong. Katakanlah Nabi Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, akulah orang pertama yang menyembah anak itu.
Nah, jadi terbukti bahwasanya Tuhan yang Maha Pemurah punya anak, yaitu Yesus, dan kalian wajib menyembahnya seperti kata Muhammad. Ya, itulah pesan saya kepada kamu. Abang enggak. Berarti gini bang, berarti Yesus itu bukan Tuhan. Dia hanya anak Tuhan kan? Begini, apa sih pengertian Tuhan itu? Tuhan itu kan Tuan. Tuhan sama Tuan itu kata yang sama, yaitu sesuatu yang kepadanya kita menundukkan diri, menaklukkan diri untuk mengikuti apapun katanya. Contoh, Risa, kalau kamu taat, takluk, tunduk, patuh, mengikuti iblis, menurut Al-Quran, maka iblis itulah yang menjadi Tuhanmu, yang menjadi tuanmu. Kenapa? Karena kamu menyerahkan ketaklukan dan ketundukanmu kepada sang iblis. Nah, kalau pertanyaanmu, apakah Yesus itu Tuhan atau Tuan? Iya. Karena kita wajib menaklukkan diri, taat, patuh, tunduk, mengikuti apapun kata dia. Nah, masalahnya kamu sebagai muslim, kamu menyerahkan ketundukan dan kepatuhan dan ketaklukanmu mengikuti apapun katanya, mengikuti Muhammad. Makanya menurut perspektif Al-Quran dan Alkitab, kamu menuhankan Muhammad. Bagaimana cara kamu menuhankan Muhammad? Yaitu dengan cara menundukkan dan menaklukkan diri kamu kepadanya, sehingga apapun kata Muhammad kamu harus kerjakan. Tapi kalau menurut saya Tuhan dan Tuhan itu berbeda bang. Kalau Tuhan itu zat yang sempurna yang memberikan ekspresi kepada. Itu terjemahan. Di dalam bahasa Arab, masalahnya begini Resya. Quran tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Alkitab tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Mereka ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Yunani. Di dalam bahasa Arab tidak ada kata Tuhan, Resa. Di dalam bahasa Arab ada nggak huruf T-U-H-A-N? Ada nggak? Ini Yesus itu Tuhan atau tidak? Atau hanya utusan atau hanya anak? Resa, tadi kan saya sudah bilang sama kamu, Resa, Yesus itu Tuhan, Bapa di surga itu Tuhan, Roh Kudus itu adalah Tuhan. Di dalam agama Islam, Muhammad itu Rob, Allah itu Rob, dua-duanya juga Tuhan. Kenapa Tuhan? Karena kamu patuh, tunduk, takluk kepadanya. Kamu nggak nyambung-nyambung, Resa. Resa, coba kamu jawab singkat dulu nih, Resa. Gini. Ada nggak huruf Tuhan? Gini, coba gini aja. Kamu buka Al-Quran, gini. Ketika kamu buka Al-Quran, ada nggak di situ huruf T-U-H-A-N? Ada nggak? Sekarang saya bertanya, bagaimana dalam kehidupan ada dua Tuhan? Dalam rumah tangga aja ada dua kepemimpinan aja, itu sulit loh. Terus bagaimana dengan Lukas ayat 4 yang Yesus berkata, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia engkau berbakti. Pertanyaan yang mantap. Pertanyaan yang bagus. Di dalam rumah tangga saja, kalau ada dua tuan, dua Tuhan, dua pemimpin, maka itu akan kacau balau. Nanti Tuhan yang satu sama Tuhan lainnya berbeda pendapat, gontok-gontokan. Perhatikan. Jadi, Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang lain. Tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang datang, yang diutus oleh Bapa di sorga. Lalu, apakah Tuhan Yesus dengan Tuhan Bapa di sorga gontok-gontokan? Ini jawabannya. Perhatikan. Jawabannya ada, nih. Makanya Alkitab kami ini mengajarkan tauhid. Nah, cuman banyak orang yang bikin agama Kristen itu jadi nggak tauhid. Nih, saya tunjukkan. Saya balikan kepada kamu ya. Ini jawabannya. 1 Korintus pasal yang ke-15. Bentar. Berarti kalau Isa itu utusan, Bang, berarti betul yang dikatakan Islam bahwa Isa itu hanya utusan, bukan anak Tuhan. Ulang-ulang lagi.
Gimana sih kamu Risa? Kok jadi balik-balik lagi ke situ? Dalam tadi barusan dia utusan. Tiba-tiba kalau ada lagi Islam kan emang dia utusan. Bukan anak Tuhan. Baik, saya akan tunjukkan ya sebentar. Nih ya. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara. Saya akan bacakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Teman-teman bisa bantu saya, kadang-kadang saya kalau nginget ayat ini agak sedikit lupa loh ya. Terus ayat berapa, Bang? Sebentar. Sabar. Sesuatu kaki, bentar ya. Oh ya. Oke, 1 Korintus pasal yang 15 ayat 27 ya. Nih. Korintus pasal 1 Korintus 15 ayat 27. Korintus 15 ayat 27. 15 ayat 27. Nih, apakah Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, maka akan gontok-gontokan seperti katamu? Enggak. Nih, saya balikan ya. Nih, perhatikan. Ya. Nih. Saya akan baca ayat sebelumnya ya. Nih, saya akan baca ayat sebelumnya biar kita nggak kehilangan konteks. Intinya itu di 27. Tapi kita mulai dari ayat yang ke-25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja. Ia di sini Yesus ya. Karena ia Yesus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya Yesus di bawah kakinya Yesus. Musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut atau kematian. Jadi musuhnya manusia itu yang terakhir itu adalah kematian, dan itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Perhatikan. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan Bapa di bawah kaki Yesus. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Jadi maksudnya begini, segala sesuatu itu harus ditaklukkan, ditundukkan kepada Yesus. Supaya apa? Supaya dengan perantaraan Yesus, semua makhluk di bumi ini bertekuk lutut. Maka ketika semua itu sudah terjadi, maka Yesus akan membawa semua manusia yang telah ditaklukkannya itu kepada Bapa di sorga. Makanya Yesus itu adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah. Begitu. Jadi Yesus dan Bapa di surga nggak gontok-gontokan. Justru Yesus melakukan kehendak Bapa di surga. Yang gontok-gontokan itu Allah sama Muhammad. Allah bilang di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Muhammad ngomong, boleh bohong. Nah, gontok-gontokan. Jadi pertanyaan saya di ayat Korintus ini, apa yang ditaklukkan? Segala sesuatu ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Kenapa ketika dia disalib sama Yahudi, kenapa dia tak bisa menaklukkan Yahudi itu? Bagaimana? Loh, dia menaklukkan itu dengan cara bangkit mengalahkan maut. Gimana? Apa yang mengalahkan maut? Bukannya mati itu. Baik, Kematian itu. sekarang begini. Baik, sekarang kita harus gunakan bahasa-bahasa sederhana. Perhatikan. Kalau orang mati, misalnya Muhammad mati. Sampai sekarang dia masih mati, masih meninggal. Setuju? Oke. Yang menang Muhammad atau kematian? Sekarang Muhammad meninggal kan? Artinya Muhammad, sebentar. Tenang Risa. Begini Risa. Artinya maut, kuasa kematian atau kuasa maut itu masih menginjak lehernya Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad tidak bisa bangun. Karena apa? Karena tenang Risa. Tenang. Tenangkan dirimu Risa. Tenangkan dirimu Risa. Tenang. Risa, ketika Muhammad meninggal,
Bisa, saya tanya sama abang lah, bagaimana cara dia menyelamatkan umatnya, sementara dia menyelamatkan diri sendiri aja dari beberapa Loh, dia Yahudi. bangkit. Seandainya Yesus tidak bangkit, maka nasib kami sama seperti kalian, mengikuti orang mati di kuburan. Risa, Nah, yang dilakukan Yesus apa? kamu jangan kemana-mana dulu, Risha. Pokok bahasan kita adalah bahwa kematian itu telah ditaklukkan oleh Yesus. Sehingga Yesus menaklukkan yang namanya maut dan kerajaannya. Kematian dan kuasa. Kematian, makanya di dalam Injil, hai maut, di manakah sengatmu? Makanya maut tidak berkuasa atas Yesus, makanya Yesus bangkit. Sementara maut berkuasa atas Muhammad, makanya Muhammad masih di kuburan. Makanya saya bilang sama kamu, Risha, ayo Risha, datang kepada Dia yang mengalahkan maut. Karena orang yang mengalahkan maut tersebut, yaitu Yesus, adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya datang kepada yang hidup, dipimpin oleh yang hidup, menjadikan yang hidup sebagai junjungan pemimpin kita, supaya kita taat, patuh, tunduk kepadanya. Jangan ngikutin orang mati di kuburan. Kurang bagaimana saya menjelaskan kepada kamu, Risha? Kurang bagaimana? Nanti Ini susah ini, Risha. Risha, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Barang siapa, Risha, sebentar Risha. Salib, dengar, Risha tenang. Seorang Kristen yang sejati itu harus memikul salibnya. Tetapi salib itu bukan berbicara mengenai kayu. Salib itu berbicara mengenai penderitaan. Karena zaman sekarang tidak ada lagi hukuman salib. Zaman sekarang itu hukumannya itu cobaan dan godaan itu, contohnya misalnya dipersekusi sama orang muslim. Misalnya kalau ketemu sama misalnya si pendebat-pendebat muslim, katanya darah saya dihalalkan. Ya kan? Awas kamu, kalau ketemu sama saya borok. Nah itulah salib yang harus saya pikul. Kenapa? Karena kalau misalnya ketemu dengan mereka, katanya mereka itu, videonya udah saya upload itu, awas kamu ya kalau ketemu dengan saya. Nah itu, berbicara tentang salib itu jangan kamu kecilkan saja kayu balok seperti itu. Itu zaman dulu, karena sekarang udah nggak ada lagi hukuman salib. Hukuman yang sekarang itu adalah yang diderita oleh umat Kristen adalah penindasan-penindasan. Contohnya, mau ke gereja sama orang muslim dihalang-halangi, dipasangin toa gede-gede, ya kan? Allahu Akbar. Tuh, orang mau ke gereja tapi diganggu-ganggu. Itulah salib yang harus dipikul oleh orang Kristen. Dan ketika orang Kristen memikul salib, satu, tidak boleh membalas. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu makanya seperti itu, kekristenan itu tidak boleh membalas kejahatan, bahkan kepada orang yang memusuhi kamu sekalipun. Kamu harus berdoa dan meminta berkat, memberkati orang-orang yang menganiaya kamu, membenci kamu, memusuhi kamu. Beda dengan Islam, orang nggak salah saja kalau ketemu Yahudi dan Nasrani suruh pepet di jalan. Jadi Risa, saya rasa tidak perlu panjang lebar. Kalau sekarang kamu mungkin masih berkeras. Gini Risa. Nanti, aduh Risa, satu-satu lah Risa. Nanti kemana-mana Risa, kemana-mana. Udah gini aja. Begini, kamu tonton dulu gini Risa. Ini kamu lihat video-video saya, penjelasan saya itu udah semua. Gimana nih makan tubuh dan darah, itu sudah saya jelaskan semua. Nggak usah banyak-banyak dulu, intinya begini. Pertama-tama, kamu harus... Benar kan? Ya udahlah, Risa. Saya rasa jangan banyak-banyak dulu, nanti kamu banyak melawannya. Saya sarankan kepada kamu banyak belajarnya dulu sajalah ketimbang melawannya, oke? Sudah jawab lagi pertanyaan saya kalau saya salah. Kalau sekiranya saya salah, saya sudah jawab. Karena kan memang itu yang saya bilang. Risa, nanti kebanyakan Risa. Kamu saja yang itu dulu saja, nanti kebanyakan kemana-mana.
Abang bilang kan, Kita abang besok bilang lagi. Ini saya mau rehat dulu. Saya rehat dulu ya. Yesus memikul salib. Salib itu kan Yesus dipaksa memikul yang dibuat oleh orang Yahudi. Bukan Yesus yang menginginkan dia mati di salib itu. Risa, itu sudah saya jawab. Siapa yang menginginkan supaya Yesus disalib? Siapa yang menginginkan supaya Yesus ditelanjangi, dibunuh, digebukin seperti itu? Siapa yang menginginkan? Diarak seperti itu. Diarak di tengah-tengah masyarakat. Dibawa di bukit, di kayu, dipancung, digantung di sana di atas kayu salib. Siapa yang menginginkan itu? Banyak orang Kristen katanya yang menginginkan itu Bapa di surga. Katanya. Begini. Itu kemarin itu kontroversial itu. Itu statement saya yang sangat kontroversial di 2025. Begini. Keinginan untuk menyalibkan Yesus, keinginan untuk membunuh Yesus, keinginan untuk mempermalukan Yesus, mengarak dia di tengah jalan, di pasar, di ini, itu adalah keinginan daripada si jahat. Tetapi apakah Yesus membalasnya? Tidak. Bahkan di atas kayu salib dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya bang, tadi dia Tuhan. Kenapa tak dia aja membuat orang suka atau turun Tuhan, di sana? ketika kamu mengatakan Tuhan itu, apakah itu Bapa di sorga? Kalau ketika kamu mengatakan Tuhan di dalam pikiranmu Bapa di sorga, saya setuju dengan kamu bahwa Yesus bukan Bapa di sorga. Kalau kamu tenang, ketika kamu mengatakan Tuhan, kata Tuhan itu kamu maksud adalah Bapa di sorga, saya setuju dengan kamu bahwa Yesus bukan Tuhan di situ. Maksudnya Tuhan Bapa di sorga. Masalahnya banyak orang tidak tahu Tuhan itu apa. Tuhan itu adalah title, gelar. Itu bisa disematkan kepada siapapun. Kalau kamu takluk tunduk kepada iblis, maka iblis itu jadi Tuhanmu. Itu ada loh ayat di dalam Al-Quran. Apakah Isa itu tidak pernah mengaku bahwa dirinya Tuhan. Dia hanya utusan. tidak pernah mengaku dirinya Tuhan, maksudnya tidak pernah mengaku bahwa dirinya Bapa di surga, betul? Saya setuju dengan kami itu. Ya, dia Tuhan gitu. Mungkin benar dong yang saya bilang tadi. Ya belajar dulu Risa ya. Risa, kamu belajar dulu. Nanti kalau kamu udah banyak belajar, baru kamu ngobrol sama saya lagi, oke? Setuju? Kalau Kristen nggak perlulah berbuat baik ya, karena kan dosanya udah ditanggung sama Tuhan dan disebutkan sama Yesus kan. Risa, barang siapa menjadi milik Yesus, maka dia melakukan perintah-perintah Yesus. Bagaimana kamu katakan, orang Kristen tidak perlu lagi berbuat baik? Orang Kristen, dosanya udah ditebus, jadi bikin kejahatan nggak apa-apa. Risa, kalau kamu menjadi milik suamimu, apakah kamu berkuasa lagi? Sebentar, colong dengerin saya. Kalau kamu menjadi milik suamimu, apakah kamu berkuasa lagi atas tubuhmu itu sendiri? Kamu bisa menyerahkan tubuhmu kepada siapapun yang kamu mau? Kalau kamu suami dari orang, bisa nggak? Enggak. Baik, seperti itu juga orang-orang Kristen. Kami adalah umat yang sudah ditebus, dibayar oleh darah yang mahal. Maka hidup kami, tubuh kami bukan milik kami sendiri, tetapi milik dari yang empunya kami, yaitu Yesus. Nah, kalau kami milik Yesus, maka kami mengikuti perintahnya. Bagaimana mungkin kami milik Yesus tapi kami berbuat jahat? Yang seperti itu agama Islam nih. Perhatikan, kalau kamu agama Islam, Risa, kamu itu masuk surga walau kamu mencuri berzina. Perhatikan ya. Coba dengar, ini bukan kata saya, perhatikan. Ini kata Muhammad, perhatikan. Di mana? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari Remetes Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in sarak, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in sarak, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga.
Ya itu benar. Itu ajaran agamamu. Di dalam ajaran agamamu makanya mencuri berzina masuk surga. Yang penting mengucapkan syahadat. Aduh. Dengan kata saya. Enggak, ketika Udah, Riza, kamu gini saja. Pesan saya sama kamu gini, sebentar. Riza, Riza, pesan saya sama kamu begini. Pesan saya sama kamu begini. Ini video kita. Riza, tenang, Riza. Ini saya sudah mau istirahat. Gini, video ini. Aduh, Riza. Video ini saya simpan. Astaga. Shalom. Riza, tenang, Riza. Riza gini. Riza, tenang. Kita bisa lanjut lagi diskusinya. Nanti kamu turunkan dulu emosi kamu. Saya tunggu kamu. Saya tunggu kamu di lain kesempatan. Hari ini saya mau istirahat dulu karena saya udah capek, Riza. Saya mau istirahat dulu. Nanti kamu diskusi lagi dengan saya. Kamu tonton lagi nanti video ini ya. Saya simpan di link di YouTube saya. Linknya ada di profil. Oke? Istirahat dulu, Riva. Istirahat dulu ya, istirahat dulu. Teman-teman, nanti kalau kita tanggapin terus nggak kelar-kelar, sementara saya sudah capek, bibir saya saja sudah kering begini lah. Ya teman-teman ya, saya istirahat dulu. Teman-teman, kita rehat dulu. Teman-teman, video yang tadi saya simpan di YouTube saya. YouTube saya ada di profil, cek saja di profil saya. Teman-teman lihat di situ akun asli saya, akun Facebook, akun apa semua ada di profil. Teman-teman sekalian, saya rasa itu saja dulu. Sampai ketemu lagi di diskusi-diskusi selanjutnya. Teman-teman support, dukung channel ini ya teman-teman ya. Tap-tap layar, share, bagikan, klik love orange, dan ikuti channel yang asli ya. Teman-teman, bagi teman-teman yang memiliki finansial yang berlebih, teman-teman juga bisa mensupport channel ini. Supaya channel ini terus mengudara, dukung terus program saya. Program Edis TV, diskusi lintas agama yang santun, tidak hujat menghujat, tidak maki-memaki. Berdebat keras tapi tidak menghujat. Berdiskusi tetapi tidak mencaci maki. Ya teman-teman ya. Support program ini teman-teman. Silakan tangkap layarnya. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya. Karena teman-teman, program-program pengadaan kita, acara seperti ini itu juga memerlukan biaya ya. Jadi kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya di situ. Atas nama Edis Butar. Hati-hati teman-teman, banyak penipuan-penipuan. Kalau bukan yang di atas ini, itu sudah pasti akun palsu. Karena ada yang motong video saya ini, kemudian nanti ditempelin dengan rekening orang, ditempelin dengan kiris orang ya. Saya nggak pernah ada kiris-kirisan. Ya, jadi teman-teman hati-hati dengan penipuan-penipuan. Kalau teman-teman mau support saya, di sini tempatnya. Saya rasa itu saja teman-teman. Sampai ketemu lagi di diskusi-diskusi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.